yu'allimukum dinakum. Ada 3 rukun agama: iman, Islam, ihsan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ihsan ada 3. Ada ibadatul awam, ada ibadatul muraqabah, ada ibadatul musyahadah. Iman gambaran nama ilmu tauhid, Islam gambaran ilmu namanya ilmu fikih, ihsan gambaran ilmu namanya ilmu tasawuf. 3 ilmu ini ilmu wajib. Ada namanya istilah di Aceh itu tastafi. Tastafi itu tasawuf, tauhid, fikih. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. Innama atal musannifu awalan bidzikri arkanil islam wal iman li'annahu azimul mauqi'i. Hanya saja mendatangkan oleh tuan musannif pada mula-mula dengan menyebutkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, karena bahwasanya menyebutkan rukun iman dan rukun Islam yaitu besar sentuhannya. Wa qad ishtamala ala jami'i wadhaifil ibadati adh-dhahirati wal batinati, dan sungguh mencakup, meliputi oleh rukun Islam dan rukun iman atas seluruh tugas-tugas ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Qala al-Jufriyu, berkata Al-Habib Al-Jufri, wa yaqbahu bil aqili an yus'ala an arkanil Islam wal iman fala yaruddu jawaban wa huwa yaz'umu annahu muslimun wa mu'minun. Dan buruk sekali pada orang yang berakal oleh bahwa ditanya ia tentang rukun-rukun Islam dan rukun iman, maka tidak mampu ia akan menjawabnya, tidak mengembalikan ia akan jawabannya. Wa huwa yaz'umu, padahal dia itu menganggap annahu muslimun, bahwa dirinya itu seorang muslim, wa mukmin, dan orang beriman. Intaha, selesai. Qala al-Jufri wa huwa ma'khudun min hadisi Sayyidina Jibril alaihi salam. Adapun dia rukun Islam dan rukun iman itu diambil daripada hadis Sayyidina Jibril alaihi salam, kama fil arba'in lin Nawawi, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Arba'in bagi Imam Nawawi. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di antara waktu adapun kita para sahabat, yaitu duduk-duduk di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Idh tala alaina rajulun, tiba-tiba muncul, nongol atas kita oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya,
la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atasnya oleh bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan dia daripada kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk itu laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka menyandarkan ia akan dua lututnya, ila rukbatayhi, kepada dua lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya atas dua pahanya Nabi. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakan olehmu akan daku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun Islam yaitu bahwa kau bersaksi akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad yaitu Rasul Allah. Wa tuqimas salata, dan hendaknya kamu mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar akan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu kepada Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau. Fata'ajjabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, maka terheran-heran oleh kami bagi laki-laki itu. Ia bertanya akan Nabi, namun ia membenarkan akan Nabi. Qala lahu, berkata laki-laki itu kepada Nabi, fa akhbirni anil iman, maka beritakanlah olehmu akan daku tentang iman. Qala, maka Nabi bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu bahwa kau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kemudian. Wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, dengan takdir, khairihi, sebaik-baik takdir, wa syarrihi, dan seburuk-buruk takdir. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil ihsan, maka beritakan olehmu akan daku tentang ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu hendaknya engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau itu melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka jikalau tidak melihat oleh kamu, maka jikalau tidak ada oleh kamu yaitu melihat oleh kamu akan Allah, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat oleh Allah akan kamu. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anis sa'ah, maka beritakan olehmu akan daku tentang kiamat. Qala, Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili, tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat yaitu lebih tahu ketimbang dari yang nanya. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha, maka beritakan olehmu akan daku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha,
yaitu bahwa melahirkan oleh hamba sahaya perempuan akan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan bahwa kamu melihat al-hufata akan orang yang nyeker, al-urata yang telanjang bulat, al-alata yang papa miskin papa, ri'a asya'i penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan pak tinggi-tinggi mereka pada bangunan. Suman tolaqa, kemudian pergi laki-laki itu. Falabitha malian, falabistu falabisa, kitabnya falabitha malian, maka diam oleh Nabi padahal sebentar, yakni 3 hari. Sumaqala, kemudian berkata Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, berkata oleh Nabi, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya laki-laki itu namanya malaikat Jibril. Atakum, datang Jibril akan kamu, yu'allimukum dinakum, mengajarkan Jibril akan kamu dinakum, akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu Saudara yang mulia, malam hari ini kita memasuki mendalili alasan kenapa pengarang Safinah mengawali kitab Safinatun Najah dengan menyebutkan rukun Islam, lalu kemudian rukun iman, sebelum ngomongin fikih. Jadi biar kata Safinatun Najah kitabnya kecil tapi isinya lengkap. Kata Syekh Nawawi, tuan musannif kita, yakni Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, ulama besar Yaman, wafat di Betawi. Pengarang Safinah ini mengawali kitabnya dengan menerangkan terlebih dahulu rukun Islam. Sesudah beres rukun Islam, pasal berikutnya rukun iman. Kenapa? Kata Syekh Nawawi, karena ini adalah amat sangat besar sentuhannya dalam hati. Kenapa? Karena rukun Islam berbicara tentang tugas-tugas ibadah muslim daripada aspek lahiriah, sedangkan rukun iman adalah tugas-tugas ibadah muslim dari aspek batiniah, karena iman itu di batin, sedangkan Islam sasarannya pada amal-amal zahir. Inilah diantara kenapa rukun Islam dan rukun iman diterangkan terlebih dahulu oleh tuan musannif. Bahkan Al-Habib Al-Jufri menerangkan, wa yaqbahu bil aqil, orang yang punya akal dipandang oleh agama jelek, buruk, bila kemudian ditanya sama orang rukun Islam ada berapa, apa-apa enggak bisa jawab.
maka ini orang ngakunya muslim tapi tidak tahu rukun Islam. Ini oleh agama dipandang jelek, salah besar, sebab perkara mendasar bagi seorang muslim tidak tahu tentang kandungan rukun Islam, jumlahnya dan apa-apanya enggak tahu. Demikian pula bila ada orang ngaku mukmin, ngaku beriman kepada Allah, ketika ditanya rukun iman, sendi-sendi keimanan, dia muslim, lalu enggak bisa jawab ada berapa rukun iman dan apa-apa, lalu enggak bisa jawab. Ini amat sangat buruk, amat sangat jelek, naif sekali bila seorang muslim ditanya tentang rukun Islam berapa dan apa-apa enggak bisa jawab. Bila seorang muslim ditanya tentang rukun iman apa-apa dan ada berapa apa-apa enggak bisa. Maka kita sebagai orang tua, saudara, bolehlah kita tes anak-anak kita. Kita sebagai guru di madrasah Islam, tes murid-murid kita, tahukah rukun Islam apa-apa? Tahukah rukun iman apa-apa? Kita tes. Kalau enggak tahu, kalau masih bocah, dibimbing. Mau pakai lagu silahkan, mau pakai apa aja cara ngajarinnya silahkan, supaya anak-anak muslim jangan sampai tidak tahu rukun Islam dan rukun iman. Begitu. Sebab dipandang buruk bila yang fundamental tidak tahu. Sebagai muslim ini harus faham yang kaya-kaya begini. Kata Syekh Nawawi, pengambilan rukun Islam dan pengambilan rukun iman, di mana rukun Islam ada 5, syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Lalu rukun iman ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Ini kalau mau jujur, diambil paparan pasal-pasal ini dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, juga oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, juga oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud-nya, juga Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, juga Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah-nya, juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, terkait cerita daripada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril, saudara, ketemu Nabi dengan 3 posisi. 124.000 kali malaikat Jibril jumpa dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. 2 kali Nabi melihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli, wujud asli, wujud asli. Waktu Isra Mi'raj wujud asli. Waktu nuzulul Quran itu wujud asli malaikat Jibril. Kemudian ada kalanya malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai sahabat Nabi, namanya Dahyah Al-Kalabi. Sahabat Nabi itu di Madinah ada yang ganteng banget, cakep orangnya, udah ganteng banget, kayak pemain film India tuh, Bollywood. Siapa itu? Iya, Serokan. Itu lebih ganteng Sayyidina Dahya Al-Kalabi dibanding Syahrul Khan. Masih ganteng, ganteng banget. Cuman sekali Jibril datang kepada Nabi yang sahabat tidak kenal sama sekali. Biasanya sahabat itu ketika Jibril datang nyerupainya Dahya Al-Kalabi. Jadi dianggapnya lagi ngobrol sama Dahya, tahu-tahu nggak ada. Siapa tadi? Jibril, kata Nabi. Ini satu-satunya malaikat Jibril dengan rupa orang asing yang nggak ada yang kenal. Barang satu, nggak ada yang dikenal, mukanya tidak familiar dari kalangan sahabat sendiri. Sayyidina Umar bercerita, ini ngomongin rukun Islam, rukun iman dan ihsan sebetulnya. Kata Sayyidina Umar, satu hari kami para sahabat sedang duduk ngaji sama Nabi, ngaji sama Nabi. Lagi duduk, tiba-tiba, artinya dikejutkan, namanya idfujaiyah. Dikejutkan, tiba-tiba ada orang nongol. Ya, bentuknya laki-laki. Orang nongol, laki-laki. Kata Sayyidina Umar. Diceritakan ini kisah ini orang. Kata Sayyidina Umar, bajunya putih bersih, putih banget. Ini orang bersih, nggak ada kotor-kotornya. Kali kalau habis jalan-jalan mau keringetan, kotor. Ini enggak, licin, bersih. Rambutnya hitam rapi. Tuh, rambutnya hitam rapi. Ini gambaran orang ngaji itu begitu gambarannya. Jadi pakaiannya putih, rambutnya hitam. Cuman kebelakangan ini enggak, kebalik. Jadi yang banyak hadir di majelis taklim tuh bajunya hitam, rambutnya putih. Begitu. Itu maknanya udah senja, udah injury time, bentar lagi peluit ditiup. Ini muda, kalau muda tuh kuat daya ingatnya. Gambaran malaikat Jibril. Jadi ngaji itu yang rapi pakaiannya, adab ilmu namanya. Itu begitu. Sayyidina Umar bilang, la yura alaihi atharus safar. Ini kagak ada tanda-tanda orang jauh. Wong pakaiannya bersih, enggak kucel, enggak dekil. Ini orang dekat kayaknya. Artinya warga Madinah. Tapi
kalau dikata orang dekat, la ya'rifuhu minna ahad. Satu orang pun kita kagak kenalin. Siapa ini orang? Enggak kenal. Enggak kenal. Begitu, enggak kenal orang nih. Kemudian hatta jalasa ila rasul ila nabi SAW, dia datangnya belakangan, malah duduknya di depan. Tuh begitu namanya adab ngaji. Enggak kayak kita, datangnya duluan, duduknya di belakang. Begitu Jumat biasanya tuh begitu, datangnya mau duluan, duduknya dekat pintu biar buru-buru, padahal bareng juga. Kalau udah selesai sholat mau pulang, mau di depan mau belakang sama aja. Jadi enggak mikirin sholat tuh diterima apa kagak, udah yang penting pulang aja. Ini datangnya belakangan, duduknya di depan. Itu adab ngaji. Ngaji tuh begitu, yang ganjarannya gede, yang duduknya di depan itu gede ganjarannya. Jibril ngajarin cara ngaji, pakaiannya yang bagus, rambutnya yang rapih, duduknya berhadapan. Tapi aneh, ini Jibril. Anehnya di mana? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, disandarin dengkulnya sama dengkul Nabi. Ini Jibril depan lutut Nabi sama lutut dia sama, lempeng. Jadi udah akrab, seakan-akan udah akrab. Tapi sahabat nggak kenal. Ini yang bingung sama Sayyidina Umar. Kok akrab ya? Siapa ini? Enggak kenal. Enggak kenal. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tangannya ditempelin di paha Nabi. Jadi diusap-usap tuh paha Nabi. Kan akrab banget kalau udah begitu. Banyak tepuk-tepuk. Dalam satu tafsir hadisnya di paha sendiri ada banyak. Itu begitu. Ini udah akrab. Tapi manggil Nabi songong begitu. Dia bilang, ya Muhammad, mad, gua mau tanya, mad aja begitu. Ini namanya A'rabi, orang pedesaan yang nggak dikenal. Ya Muhammad, panggil Muhammad aja. Enggak ya Rasulullah, enggak. Nama juga orang desa. Jadi orang bertanya tuh macam-macam. Ini adab nih, menuntut ilmu ini banyak di sini nih. Adabul alim, adabul muta'alim kalau mau diambil gitu daripada hadis ini. Ama Nabi panggil mad aja. Mad, gua mau tanya, Islam itu apa? Gitu. Nabi jawab, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tuh rukun Islam. Ama Nabi panggil mad aja, karena enggak dikenal sama sahabat juga. Ketika nanya, dijawab oleh Nabi. Ini namanya metode belajar. Metode belajar tuh supaya dapat ilmu, tanya jawab. Jangan nggak tanya jawab, lebih dapat dengan tanya jawab. Kalau nggak tanya jawab, nggak dapat. Biar paham. Ini nanya, apa itu Islam? Maksudnya rukun Islam itu apa? Nabi jawab, rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam. Ketika dijawab oleh Nabi 100, dinilai ente bener.
Sayyidina Umar bilang, ini orang nanya apa ngetes? Gua heran, dia nanya tapi benerin. Kan kalau benerin berarti udah tahu. Begitu. Jadi apa maknanya? Di dalam majelis taklim tuh, walaupun kita udah tahu tentang hukum, jangan sungkan bertanya. Kayak Jibril ini udah tahu, nanya, buat apa? Nolongin yang belum tahu. Begitu. Jangan nggak nanya. Itu mau waktu disuruh nanya tuh sama si gurunya, kagak nanya. Waktu gurunya duduk ngeteh, nanya, kagak boleh banget guru istirahat. Kan kurang ajar kayak begitu. Jadi waktu disuruh nanya, nanya. Begitu. Waktu disuruh nanya, kagak nanya. Waktu udah kagak ada pertanyaan, nanya. Ini namanya nggak benar. Walaupun udah tahu Jibril tuh, tapi nanya, ngasih tahu sama yang lain. Namanya pura-pura nanya, nolongin orang. Tuh begitu. Itu penting. Berapa banyak dalam satu majelis ketika ada orang nanya, dia sih nanya enggak. Ketika dijawab oleh si kiainya, oh begitu dia. Padahal dia enggak nanya. Enggak nanya. Tapi waktu gurunya jawab, oh begitu. Dia baru tahu gitu. Nah, itu penting, namanya tanya jawab. Ketika Nabi jawab, maka Jibril jawab, sodakta, ente benar. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibnalah, saya heran sama dia nih orang nanya. Kenapa dia nanya lalu dia benerin? Nanya apa ngetes? Terus dia nanya lagi, kalau iman apa? Nabi jawab, rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, takdir. Inilah pengambilan matan kitab Sapinah dari hadis ini. Pasal rukun Islam 5, rukun iman 6. Begitu kata Syekh Nawawi. Ketika Nabi jawab, dia jawab lagi, ente benar, 100 nilainya. Itu dia heran saya. Dia nanya, tapi dia benerin. Habis itu dia nanya, kalau ihsan, kata Nabi, kalau ihsan ada 3 rukun ihsan. Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya haqqul yakin. Pertama namanya maqamul awam, yaitu anta'budallah, ibadah sama Allah tanpa rasa, ibadah aja, kurang ada gairahnya dalam ibadah. Itu namanya maqam awam, terjebak pada rutinitas muslim tanpa ada esensi di dalamnya. Itulah anta'budallah. Yang paling tinggi adalah maqam haqqul yakin, yaitu ka'annaka tarah. Kita ibadah musyahadah, namanya maqam haqqul yakin, maqam musyahadah. Itu paling tinggi, kelas top. Jadi kita ibadah kayak kita ngelihat Allah. Nomor 2-nya namanya maqam muraqabah. Apa tuh? Merasa diawasi, dilihat Allah. Fa illam takun tarau fa innahu yarak. Gerak-gerik kita ada CCTV yang ngontrol kita, mulai melek mata sampai merem mata. Perasaan ini ada dalam hati seorang hamba. Bila ini ada, namanya maqam muraqabah. Di bawah maqam musyahadah.
Yang ketiga maqam awam, terendah, yaitu ibadah saja tanpa ada rasa apa-apa. Rasa diawasi Allah enggak, sehingga kadang ibadah kadang enggak gitu. Kurang semangat. Ini ihsan. Ini perjalanan spiritual. Maqamul ihsan. Lalu Jibril nanya, kalau kiamat kapan? Kiamat, nanya sama Nabi. Tuh orang laki-laki asing itu, Jibril tuh kan di ujungnya. Kiamat kapan? Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama ora tahu. Kata Nabi, yang ditanya sama yang nanya sama-sama kagak tahu. Kalau ngomong kiamat mau kagak tahu. Maknanya apa? Seorang alim ketika ditanya sesuatu yang kagak tahu kudu jawab wallahu a'lam. Enggak hina dengan kita jawab enggak tahu. Kalau kata Muallim Syafi'i Hadami, awal mengajar tuh kita ngadu sama guru, guru disuruh ngajar. Kata guru, ngajar aja Fahru, dibuka aja tanya jawab. Kata kita, terus bagaimana kalau enggak bisa? Pokoknya bisa enggak bisa ente kudu jawab. Begitu kata guru. Pokoknya orang nanya kudu dijawab. Bagaimana kalau enggak bisa? Kudu jawab juga. Kitanya bingung. Jawabnya bagaimana? Kalau enggak bisa, kata guru, jawab, saya enggak bisa masalah ini. Ntar ditanyakan kepada yang bisa. Saya pikir jawab besar lagu-lagunya. Enggak. Kata beliau, mendalili habis itu, fa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang bertanya jangan ditegur, jawab aja. Kalau bisa jawab apa adanya, kalau enggak bisa jawab wallahu a'lam. Kalau kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak tahu, yang nanya juga sama. Kalau udah kiamat mah, makanya Jibril bener sama ya, enggak tahu juga. Kalau kiamat kapan? Jadi yang tahu kiamat Mama Loren. Udah kiamat juga akhirnya Mama Loren. Begitu. Nggak ada yang tahu kiamat. Makanya Jibril balik nanya, kalau begitu tanda-tandanya aja. Namanya asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Berbicara tanda kiamat banyak. Ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Imam Barzanji ngarang kitab tebal lumayan segede tafsir Jalalain, namanya Al-Isya'ah fi Asratis Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Banyak banget, dari mulai tanda kecil sampai tanda besar. Salah satunya di sini berbicara tanda kiamat. Ini tanda-tanda kecil yang gampang dilihat. Mana itu tandanya? Antalidal amatu rabbataha. Yang tadinya budak, hamba perempuan, hamba saya perempuan, ngelahirin majikannya, akhirnya jadi majikan. Begitu, ngelahirin. Itu juga tanda-tanda kiamat. Ada juga maknanya hadis ini, anak akhirnya membudaki orang tua. Begitu, itu juga tanda kiamat. Begitu. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi budak, katanya gitu. Tanda kiamat. Dua, yang dulunya ngangon kambing
ngangon babi di benteng, sekarang punya apartemen tinggi-tinggi begitu. Yang tadinya susah begitu, sekarang punya gedung tinggi-tinggi, kaya akhirnya ketakutan juga. Naga 9 begitu, 9 naga, 9 padahal ratusan, 9 aja angkanya nggak berubah begitu, kurang juga enggak. Itu begitu. Orang yang tadinya susah, sengsara, akhirnya rumahnya pak tinggi-tinggi, itu tanda mau kiamat, mau kiamat begitu. Kemudian kata Sayyidina Umar, pergi aja habis itu, habis nanya-nanya nggak pakai salam makasih, nggak pakai apa, pergi aja. Itu kurang ajar tuh orang. Ya itulah macam-macam murid namanya, anas ajnas, murid macam-macam. Tuh gambaran ngaji itu begitu. Sayyidina Umar bertanya-tanya dalam hati, siapa itu yang nanya tuh ya? Nanya pengetes. Jadi hampir 3 hari nggak ada kesempatan pengen nanya sama Nabi. Artinya sholat mau sholat berjamaah sama Nabi, tapi untuk nanya ini nggak ada kesempatan. Malah udah 3 hari Nabi duluan yang nanya. Mar, ya Rasulullah, tempo hari kan ada yang nanya tuh, iman, Islam, ihsan. Tahu nggak ente siapa? Itu dia Nabi. Ana juga bingung sama orang. Begitu, dia nanya pengetes, mana songong lagi datangnya belakangan, menduk di depan aja. Lalu begitu nanya, biasanya pergi aja dia. Siapa itu? Kata Nabi, itu Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ngajarin agama. Sebetulnya ngajarin bukan Jibril, orang Nabi. Dia nanya, Nabi yang jawab, ngajarin agama kalian. Sebetulnya ngajarin Nabi, kan yang jawab Nabi, dia nanya begitu. Tapi dari sini ketemu rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Yu'allimukum dinakum. Ada 3 rukun agama. Sendi agama tuh ada 3. Iman, Islam, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini rukun agama. Rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Ihsan ada 3. Ihsan ada ibadatul awam, ada ibadatul muraqabah, ada ibadatul musyahadah. Dan ini perjalanan ruhani. Iman gambaran nama ilmu tauhid. Islam gambaran ilmu namanya ilmu fikih. Ihsan gambaran ilmu namanya ilmu tasawuf. 3 ilmu ini nih kalau mau ngaji, minta ngaji sama kiai jangan lepas dari 3. Kalau nggak ngaji tasawuf, ngaji tauhid, kalau nggak ngaji fikih. 3 aja. Ini 3 ilmu ini ilmu wajib. 3 ilmu ini ilmu wajib. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Di Aceh digalakkan sekarang ada namanya istilah di Aceh itu tastafi. Tastafi itu tasawuf, tauhid, fikih. Begitu. Ngaji apa? Tastafi. Tastafi itu tasawuf, tauhid, fikih. Ini dari hadis Jibril, riwayat Sayyidina Umar nih. Ini 3 ilmu. Ini penting kita belajar 3 ilmu, jangan tidak. Mengapa kitab Safinah diawali dengan rukun iman, rukun Islam? Sebab ini pokok. Muslim harus belajar tauhid, belajar fiqih, dan belajar akhlak tasawuf.
dan ilmu ini ilmu pokok buat kita. Jangan sampai kita nggak belajar 3 disiplin ilmu ini, karena 3 ilmu ini manfaat di dunia, manfaat di kubur, dan manfaat di akhirat. 3 ilmu. Kalau ada majelis, ngaji tauhid saja, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Ini yang ganjarannya gede, gede banget, nggak ada hitungannya. 3 ilmu ini, maka belajarlah 3 ilmu ini di kiai mana saja. Kita harus belajar, jangan enggak. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja.